Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan membaca buku Al-Mandhar fi Bayani Katsirin minal Akhta'i Syai'ah, penjelasan tentang seputar kekeliruan yang terjadi dari masalah akidah, ibadah, dan yang lain-lainnya yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kita berharap semoga buku ini bisa kita selesaikan dengan singkat karena waktu yang terbatas, hanya sampai bulan insyaallah. Itu pun kalau kita tidak libur di tengah-tengah waktu yang ada. Ala kulli hal, kita mulai pembahasan kita. Minal akhta fi umuril aqidati wat tauhidi. Di antara kesalahan dalam masalah akidah dan dalam permasalahan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Akidah diambil dari kata-kata aqada, ya'taqidu aqidatan. Maka maknanya adalah ikatan yang kuat, atau diterjemahkan dengan keyakinan yang mapan dan kokoh, disebut dengan akidah. Akidah juga sering disebut dengan al-iman. Sehingga kalau Anda membaca buku Kitabul Iman, berarti buku ini membahas tentang permasalahan akidah. Merupakan pokok yang paling mendasar, sebab diutusnya seluruh para nabi dan rasul, sebab kekalnya manusia di dalam surga, sebab datangnya rahmat Allah, dan yang lain-lainnya. Ini berkaitan dengan benar dan tidaknya akidah seseorang. Akidah seseorang menentukan kebahagiaannya di yaumil qiyamah. Misalnya akidah tentang mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ay yuwahhidullah ta'ala
Atau kama qala Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay yuwahhiduni." Allah mengatakan, tidak kuperintahkan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya mengesahkan aku. Ketika seorang hamba tauhidnya rusak, akidahnya hancur, apapun yang tampak baik dari zahirnya itu tidak bisa menyelamatkan dari murkanya Allah. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Tempat tinggal bagi dirinya adalah neraka. Orang yang berbuat zalim tidak ada penolong baginya. Yang dimaksud dengan orang zalim yang berbuat kesyirikan. Sayang pada hari ini kita menjumpai masalah ini diremehkan oleh sebagian kaum. Yang kami maksud adalah kaum muslimin. Menganggap permasalahan akidah ini permasalahan remeh, permasalahan yang kecil. Padahal tidak akan bermanfaat sholat seseorang, ibadah seseorang, puasa, zakat, haji, sedekah, dan yang lain-lainnya bila akidahnya rusak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Bila engkau menyekutukan Allah, niscaya hapuslah apa yang telah engkau amalkan. Seolah-olah Allah menyatakan dengan tegas, mereka yang akidahnya rusak, sekalipun sholat sepanjang hidupnya, sedekah dengan seluruh hartanya, mengalirkan darah di medan perang yang ia mengira di jalan Rabbnya, tapi itu semua tertolak, sia-sia. Nah, di antara perkara yang sering dilakukan oleh kaum muslimin merupakan kesalahan yang besar, yaitu yartaqibul asyirqiyah, melakukan perbuatan kesyirikan, sementara kesyirikan itu mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan syiriknya bukan syirik yang kecil. Kita memahami dalam Islam syirik itu ada dua macam, akbar wa asghar. Syirik akbar yukhriju fa'iluhu minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun syirik yang asghar, yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi justru pada permasalahan syirik besar. Satu, ayyadu aw yasta'inu aw yastaghisu lil mayyit. Sebagian orang meminta tolong, berdoa, beristighosah kepada mayit, orang yang sudah mati. Yataqarrabu ilaihi bi anwa'in ibadatin mutanawwi'atin, mendekatkan diri dengan berbagai macam jenis ibadah kepada si mayit ini. Hada syirkun akbar. Ini jelas termasuk kesyirikan yang sangat besar. Pelakunya keluar dari Islam. Karena berdoa itu haknya Allah. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, berdoa itu haknya Allah. Meminta tolong seorang hamba itu haknya Allah, agar hamba meminta tolong kepadanya. Kita senantiasa membaca dalam salat kita dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Lihat pada hari ini berapa banyak manusia datang ke kubur-kubur yang dianggap keramat lalu minta tolong kepadanya. Tidak malu dia meminta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Naam, huwa rajulun salih.
rahimahullahu taala. Iya, dia lelaki soleh. Semoga Allah merahmati dia. Tetapi dia bukan Tuhan, bukan Rabb. Yang tidak patut manusia meminta pertolongan kepada dat yang dat tersebut ketika ia meninggal dunia justru memohon dan berharap orang-orang yang masih hidup mendoakan kebaikan kepadanya. Annallahu ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu mendahului kami dalam beriman. Maksudnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia dalam keadaan beriman. Mereka butuh dengan doa orang yang hidup. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'alal maqbari bi ahadi min ashabihi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, suatu ketika Nabi berdiri di atas kubur salah seorang sahabat yang baru saja ditanam jenazahnya. Faqal, maka beliau berkata kepada manusia yang ada, istaghfiru li akhikum, sallallahu lahu tasbit li'annahu al-an yus'al. Mohonkan ampunan untuk saudaramu yang meninggal ini kepada Allah. Minta agar Allah mengokohkan, membantu jawabannya, karena saat ini dia sedang ditanya dalam kuburnya. Hadis ini mengingatkan orang mati butuh kepada orang yang hidup. Keliru kalau manusia minta tolong kepada si mayit. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan Tuhan. Maka menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan berkata, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, syirkun. Perbuatan syirik besar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah kaumnya Nabi Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Pembesar-pembesar kaumnya Nuh berkata, jangan kalian tinggalkan menyembah tuhan-tuhan kalian yang sudah ada. Jangan tinggalkan Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ibnu Abbas mengatakan ini merupakan nama-nama orang soleh di zaman Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan berbisik ke dalam hati mereka agar mengagungkan mereka melebihi batas keadaan yang ada. Sampai akhirnya mereka menyeru orang-orang ini kalau mereka kesulitan, kalau mereka dalam kondisi ditimpa muskilah atau musibah, mereka memanggil Waddan, Suwa, Yaghus, Nasr. Dia panggil-panggil, sehingga Allah mengutus Nuh kepada mereka untuk menerangkan perbuatan itu syirik. Di negeri kita, memanggil-manggil orang yang sudah mati, minta tolong kepada mereka dianggap biasa. Macam-macam alasannya. Ada yang berkata ini budaya. Ada pula yang berkata warisan nenek moyangnya. Ada juga yang mengatakan begini kami dapatkan, leluhur kami mengajarkannya. Macam-macam. Yang kesimpulannya semua itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan pula dengan Sunnah. Lucunya dan anehnya mereka mengatakan itu adalah bagian dari ritual Islam. Sebelum mereka minta tolong kepada si mayit, mereka membaca sekian banyak ayat atau menyebut nama Allah Ta'ala. Ini seperti yang Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ikhwati rahimanillah, ketika Allah mengatakan kalimat iyyaka na'budu, di sini Allah mendahulukan kalau yang belajar bahasa Arab. Kalau yang belajar bahasa Arab, iyyaka ini kedudukannya sebagai apa? Yang belajar bahasa Arab angkat tangannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini kedudukannya sebagai apa, ya kawan? Om Norton mana ini? Wah, di depan. Apa kedudukannya ini? Apa kedudukannya, kawan? Abu Zaki. Apa kedudukannya iyyaka? Maf'ul. Dia objek. Mestinya objek itu pada umumnya jatuhnya di belakang kalimat, di belakang sebuah susunan kalimat atau susunan kata. Tapi pada ayat ini Allah dahulukan iyyaka na'budu. Ini menunjukkan bukti tidak ada yang boleh diibadahi, tidak ada yang boleh dimintai tolong kecuali Allah.
Didahulukannya kalimat objek di sini menunjukkan bahwasannya Allah lah satu-satunya zat yang bisa dimintai tolong. Mungkin sebagian orang berkata, apa tidak boleh minta tolong kepada dokter? Pak dokter, gigi saya sakit, tolong disuntik biar nggak sakit. Kalau permintaan tolong yang seperti ini tentu boleh. Maka dalam Islam al-isti'anatu nau'an. Permintaan tolong itu ada dua macam. Permintaan tolong yang sanggup dilakukan oleh makhluk maka boleh. Anak berkata kepada ibunya, tolong bunda buatkan susu, aku ingin minum susu. Bundanya bisa. Seorang yang mobilnya rusak datang kepada montir lalu dia berkata, tolong perbaiki mobil saya. Maka montir itu bisa dengan keilmuannya, dengan izin Allah Ta'ala. Tetapi yang kedua, jenis isti'anah yang nilainya ibadah, yang tidak bisa dan tidak mungkin bisa mengabulkan permintaan tolongnya kecuali zat ini, itu tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Misalnya meminta tolong agar bala tidak turun, maka disebut dengan isti'anah. Kalau memohon agar bala yang sudah turun itu diangkat oleh Allah, itu disebut dengan apa, Ikhwan? Saya ulang, perhatikan Ikhwan, perhatikan. Bila kita minta tolong kepada sesuatu supaya bencana tidak jatuh, dalam bahasa Islam disebut dengan isti'anah. Ya Allah, jangan Engkau timpakan kepada kami sesuatu yang menyulitkan hati kami dan keimanan kami. Ini namanya isti'anah. Kalau meminta sesuatu yang sudah terjadi, banjir datang, bencana datang, supaya banjir dan bencana itu diangkat oleh Allah Ta'ala, itu namanya apa, Pak? Istighosah. Itu namanya istighosah. Jika diterjemahkan sama, meminta pertolongan. Kedua perkara ini tidak mungkin dilakukan kecuali zat yang mendatangkan musibah itu. Dialah yang akan mengangkat musibah itu. Maka nggak boleh manusia meminta pertolongan seperti minta supaya musibah tidak datang, lalu dia mintanya kepada Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Muria, Wali Sembilan, Syekh Siti Jenar atau Syekh siapa lagi. Nggak boleh, karena mereka bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan Rabbul Alamin. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Allah yudabbiru ma fis samawati wal ardh. Allah lah yang mengatur segala apa yang terdapat di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengatur apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka Allah saja yang boleh dimintai tolong. Seluruh para ulama sepakat, saya ulangi sekali lagi, seluruh para ulama menyepakati, faman ja'ala isti'anatahu li ghairillahi ta'ala faqad asyraka wa kafara. Siapa yang telah menjadikan isti'anahnya kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Kalau sudah dijelaskan ini syirik masih saja dia lakukan, hukumnya keluar dari Islam. Sekalipun dia mengatakan, ha ana muslim, aku ini muslim, tetapi dia tetap melakukan minta tolong kepada mayit-mayit, minta tolong kepada jin-jin, minta tolong kepada malaikat-malaikat. Ini perbuatan syirik. Sekarang setan itu ketika menggoda manusia dalam bentuk isti'anah yang bernilai syirik, tidak seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nuh, tetapi lebih halus. Misalnya bapak-bapak, sebagian orang minta tolong kepada jin untuk jaga rumah, minta tolong kepada jin untuk mengawal dirinya, mau pergi ke sebuah tempat dikawal 1000 jin. La haula wala quwata illa billah. Padahal jin makhluk yang lemah, lebih lemah daripada manusia. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan. Kami di sini siapa ya, kawan? Allah. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Allah menerangkan manusia lebih baik daripada bangsa jin, sehingga kita tidak pernah menjumpai ada rasul dari bangsa jin. Enggak ada rasul dari bangsa manusia. Mereka mulia dibandingkan keadaan jin yang ada. Anehnya manusia minta tolong sama jin, minta tolong sama Nyai Roro Kidul, minta tolong sama jin ifrit. Biasanya yang suka minta tolong kepada jin ini orang yang belajar tenaga dalam, Pak. Ada antum yang belajar tenaga dalam di sini? Ada bapak-bapak?
Cobalah jujur, pasti ketika orang belajar tenaga dalam cepat apa lambat dia akan menyadari bahwa selama ini dia bekerja sama dengan jin. Gak bisa apa-apa, tiba-tiba ada orang marah dipukul dari jauh-jauh terbalanting-pelanting. Itu perbuatan jin, perbuatan syaitan. Meminta tolong kepada jin yang seperti ini gak boleh. Nabi SAW tidak butuh dengan pertolongannya jin, bahkan pertolongannya malaikat. Ketika penduduk Taif melempar Nabi sehingga wajah Nabi luka, Nabi diludahi sampai Nabi bersedih hati. Di saat dia berada di Mekah, ditolak dakwahnya, berharap datang ke Taif, orang Taif menerima, ternyata di sana lebih keras penentangannya, sehingga malaikat gunung pun menawarkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, mintalah kepada Rabbmu izin agar aku meletakkan gunung ini ke Taif kalau kamu mau. Kata Nabi, tidak, bukan itu yang aku inginkan. Lalu Nabi berkata, ya Allah, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, maafkan mereka. Nabi berharap supaya lahir dari sulbi mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Nabi tidak minta tolong kepada malaikat, padahal malaikat jauh lebih mulia dibandingkan jin. Wadih, ikhwati rahimanillah. Di perang Badar, apakah Nabi minta tolong kepada malaikat? Tidak. Nabi memanjatkan doa dengan berkata, Allahumma, atau maknanya, ya Allah, kalau seandainya engkau binasakan umat ini, tidak akan ada lagi yang menyembah engkau. Tolong kami dari mereka ya Allah, atas engkau musuh-musuhmu dan musuh kami ya Allah. Diulang-ulang oleh Nabi. Nabi hanya mengucapkan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Tidak pernah mengatakan, Jibril tolong saya, padahal Jibril dekat dengan Nabi. Tidak pernah berkata, Mikail tolong saya, tidak pernah. Nabi hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan yang terjadi berupa isti'anah, istighosah kepada selain Allah ta'ala, istighosah dengan membawa ribuan jin, bertentangan dengan syariat. In tastaghisu, kata Nabi SAW, jika kamu hendak meminta istighosah, fastaghisu billah, mintalah istighosahmu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Ta'ala. Semisal dengan isti'anah dan istighosah ini Pak, ad-du'a, berdoa. Bahkan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dan setiap ibadah yang kita lakukan semuanya tidak mungkin lepas dari apa? Doa. Sahih atau tidak? Benar atau tidak, Imam? Salat ada doanya. Berhaji ada unsur doanya. Maaf, mengumpuli istri ibadah bukan, Pak? Hah? Ibadah? Mana dalilnya? Nah, banyak riwayat yang menyebutkan tentang bahwa mengumpuli istri itu apa? Ibadah. Itu ada doanya nggak, Iwan? Apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu masuk kamar mandi kalau itu, Ikhwan. Nah, enggak ada. Apa, Ikhwan? Bismillahirrahmanirrahim. Janibnas syaitan wa janibis syaitan ma razaqtan. Harus hafal. Ada doanya. Masya Allah. Jihad fisabilillah ada doanya. Berhadapan dengan musuh ada doanya. Ketika hati sedih ada doa. Semua sendi kehidupan ini isinya doa. Dan alhamdulillah semua diajarkan oleh Nabi. Tidak ada yang tidak. Bagian apapun sudah diajarkan oleh Nabi tentang doanya. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid miliknya Allah. Nah, ini sebelum dilanjutkan ini perhatikan Bapak. Ini penting. Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak-bapak telepon saya berkata, Ustadz, masjidnya Ustadz Abdurrahman yang mana? Saya jawab, nggak ada Pak. Semua masjid milik Abdurrahman, nggak punya masjid. Karena semua masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Semua miliknya Allah. Maka Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau berdoa di dalam masjid kepada Allah bersamaan dengan itu engkau berdoa pula kepada selain Allah.
Iya, sebagian orang di masjid dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosaku, maafkan kesalahanku." Keluar masjid karena di samping masjid ada kuburannya, datang ke kuburannya, "Mbah fulan, Kiai fulan, Syekh fulan, tolong saya begini begitu." Berarti dia berdoa mencampur adukan antara doanya kepada Allah dan kepada selain Allah. Itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun bagi dirinya, merusak tauhidnya. Karena doa yang diterima oleh Allah, ibadah yang diterima oleh Allah mesti murni untuk Allah, tidak boleh ada sedikit pun selain Allah di dalamnya. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Dan barang siapa yang dia berdoa kepada Allah bersama dengan itu dia berdoa Tuhan selain Allah Ta'ala, la burhanalah bihi, sementara dia tidak punya bukti-bukti untuk menguatkan apa yang ia lakukan itu, fa innama hisabu inda rabbih, sesungguhnya perhitungan perbuatannya nanti ada di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, kata Allah, sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang kafir. Ayat ini menjelaskan berdoa kepada selain Allah kafir. Kok kayaknya serem banget gitu ya? Kan lagi musim orang gampang apa? Mengkafirkan. Enggak, yang saya maksud di sini adalah bentuk ancaman yang sifatnya global. Siapapun mereka, kalau berdoa kepada selain Allah, maka hukum asalnya kafir. Tapi kalau Bapak melihat ada orang berdoa kepada selain Allah, jangan langsung dibilang kamu kafir. Mungkin dia nggak tahu kalau itu salah. Mungkin dia nggak paham kalau itu mengeluarkan dari Islam. Setelah diberikan nasihat lalu dia taubat, tidak boleh dikafirkan. Tetapi ini mengingatkan kepada kita, permasalahan akidah berdoa bukan permasalahan yang remeh. Permasalahan yang seluruh para rasul diutus untuk menjelaskan hal ini. Dahulu kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy, kekafiran mereka bukan mereka tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Ketika mereka ditanya, "May yarzuqukum minas sama'i wal ardi?" Fasayaquluna Allah. Kalau mereka ditanya, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Mereka tidak mengatakan Dewi Sri, tidak, Pak. Quraisy itu tidak akan mengatakan yang kasih rezeki padi buat saya Dewi Sri. Tidak, sekali-kali tidak. Dia mengatakan fasayaquluna Allah. Niscaya mereka menjawab Allah yang memberi rezeki itu Allah. Wa may yudabbiru samawati wal ard? Siapakah yang mengatur langit dan bumi? Fasayaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Mereka tidak mengatakan Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dewa-dewa pun tidak. Mereka mengatakan Allah. Quraisy paham, ngerti siapa Allah, dia paham. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataj'alul ashadil asnamu ilahan ghairallah, apa kamu menjadikan tuhan-tuhan selain Allah, patung-patung ini? Mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummah. Oh enggak, kami cuma mendapati beginilah nenek moyang kami mengajarkan kepada kami. Yang penting adalah saya yakin Allah Tuhan saya, perbuatan saya begini begitu enggak masalah. Ini kekeliruannya yang pada hari ini kita jumpai kaum muslimin sebagiannya begitu. Saya ini ustadz, yang penting Tuhan saya Allah, walaupun saya ini menghadap kuburan, kan yang penting Tuhannya Allah. Tidak, Islam nggak begitu. Islam itu bukan hanya permasalahan keyakinan dalam hati, karena makna iman seperti perkataan Imam Syafi'i, annal iman yazidu wa yanqus, yazidu bi taati rahman wa yanqus bi maksiatillah. Annal imana i'tiqadu bil jinan wan nutku bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman bertambah, tapi juga bisa berkurang. Bertambahnya dengan mentaati Ar-Rahman, berkurangnya karena berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Iman itu bukan sekedar keyakinan hati dan ucapan lisan, tapi iman juga ada bukti dari perbuatan anggota badan. Seolah-olah beliau mengingatkan, kalau ada orang mengatakan aku ini mukmin, yakin dalam hatiku bahwa Allah Tuhanku, tapi tingkah lakunya seperti dia menghadap kepada kuburan meminta, itu menggugurkan apa yang telah dia ucapkan dengan lisan dan yang dia katakan dia yakini dalam hatinya. Gugur, sebab iblis seperti itu. Iblis la'natullah alaih, ia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari
tanah. Berarti iblis mengaku Tuhannya siapa, Pak? Tuhannya iblis siapa? Allah. Dia ngaku yang menciptakan dirinya Allah. Cuma ketika dia diperintah untuk sujud kepada Adam, nggak mau ikut perintahnya Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, merasa sombong, jadilah dia masuk dalam golongan orang yang kafir. Begitulah manusia ketika dia mengatakan yang penting Tuhan saya Allah, saya yakin yang menghidupkan dan mematikan Allah, tetapi kemudian tindak tanduknya menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah berupa doa kepada selain Allah misalnya, syirik. Ini yang tidak diungkap oleh sebagian orang, sehingga membiarkan praktek-praktek kesyirikan lalu dengan alasan yang ini kan sudah dilakukan nenek moyang kita, ini kan cuma sekedar perantara saja. Berbagai macam alasan untuk menutupi, untuk mengakui bahwa itu memang salah sebenarnya. Ketika kita menyampaikan bahwa itu salah, menyimpang, justru kitalah yang dituduh sebagai golongan yang sesat. Kita tidak bisa mengucapkan kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukup sudah, Allah penolong bagi kita, dan Allah lah sebaik-baik penolong bagi kita. Lihat, Allah berfirman kisah tentang Al-Masih. Bapak, Al-Masih dalam Islam ada berapa, Pak? Al-Masih dalam akidah Islam ada berapa? Berapa? Dua atau empat? Dua atau empat? Ikhwan, Al-Masih dalam Islam ada 2 atau 4? Atau 3? Atau 5 sudah, ikhwan? Antum pilih yang mana? Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Nah, enggak apa-apa, kita belajar ini ya. Nah, 2. Yang pertama Al-Masih ibnu Maryam, yang kedua ada Al-Masihud Dajjal. Dajjal disebut dengan Al-Masih. Soal kedua, apa bedanya, Pak? Al-Masih ibnu Maryam dengan Al-Masihud Dajjal. Sama-sama Al-Masih. Apa sih perbedaannya? Ada yang bisa, Mama? Enggak apa-apa, Pak. Apa namanya? Kita belajar mulai malam ini apa namanya? Sambil tanya jawab. Salah menjawab enggak apa-apa, karena belajar. Kalau Bapak-bapak tidak tahu boleh mengatakan wallahu a'lam. Nah, jangan malu. Kalau belajar jangan malu. Insyaallah. Nah. Tapi Bapak, apa bedanya Al-Masih ibnu Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Apa bedanya? Ya, enggak apa-apa, Sa. Ikhwan, salah enggak apa-apa. Nabi Isa mengajak supaya kita mengesahkan Allah, yang Dajjal dia mengajak kita supaya menyembah si Dajjal. Baik, salah satunya. Yang kedua apa bedanya? Ahsan. Sebagian ulama menafsirkan Al-Masih ini memiliki makna Al-Masih yang pertama yang menghapus, karena arti masaha itu menghapus. Al-Masih yang pertama yang menghapus, sedangkan Al-Masih yang kedua yang dihapuskan. Nah, yang dihapuskan adalah Dajjal, yang menghapuskan adalah siapa? Isa. Sehingga di akhir zaman nanti yang membunuh Dajjal siapa? Isa bin Maryam. Baik, kembali kepada ayat. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Wa qala al-Masihu ya bani Israil. Berkatalah Al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam, wahai bani Israil. Siapa ini, Pak? Bani Israil, Pak? Siapa bani Israil? Yahudi. Yang dimaksud dengan bani Israil adalah siapa? Yahudi ketika itu. Nah, yang ada di Filistin itu Yahudi atau Israel? Yang ada di Filistin itu Yahudi atau Israel? Yahudi. Israel itu nama nabi, Pak. Jadi selama ini kita dibohongi sama mereka. Mereka menamakan kami Israel supaya kita mencela nabi Israel. Jangan disebut lagi Israel. Mereka itu ada siapa? Yahudi. Mereka Yahudi. Jangan disebut Israel lagi, karena Israel itu salah satu nama nabi. Iya atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Nah, wa qala al-Masih ya bani Israil. Al-Masih Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israil, ubudullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Isa mengatakan Rabbi wa Rabbukum, Allah itu Rabbku, dia juga Rabb kalian. Enggak boleh beda antara aku dengan kalian, Rabb yang disembah.
Seolah-olah di sini mengingatkan kepada kita, siapapun manusianya, dari bangsa manapun dirinya, barat maupun timurnya, Rabb yang boleh disembah oleh mereka cuma satu, Allah. Nggak ada istilah dalam akidah banyak jalan menuju apa itu Pak? Banyak jalan menuju Allah Ta'ala. Nggak ada, jalan menuju Allah cuma satu, tauhid. Kalau ada orang menyembah selain Allah, nggak mungkin masuk ke dalam tempat yang diinginkan oleh Allah, nggak mungkin. Maksudnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin. Nah maka Islam mengatakan, hai bani Israel, sembahlah oleh kalian Allah, Dia adalah Rabbku, Dia juga Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat tinggal yang pantas baginya neraka. Wa malidz zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim, yakni syirik. Jadi zalim, kadang-kadang kalimat zalim itu artinya syirik, Pak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kedoliman yang besar. Dia sesungguhnya kedoliman yang besar. Nah, sini Allah mengatakan, wa malidz zalimina min ansar. Tidak ada penolong, tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, tidak peduli dia itu keturunan Nabi atau bukan, rakyat atau bukan, budak atau bukan, penguasa atau bukan, kulit apapun dirinya, kalau dia berdoa kepada selain Allah, ingat, syirik hukumnya. Pelakunya musyrik. Alhamdulillah. Masuk akal. Baik. Alhamdulillah Pak, sudah ada isyarat, sudah hampir masuk waktu Isya, tapi sebentar lagi di jam antum baru masuk Isya. Berarti sisa waktunya kita gunakan kalau saja mungkin Bapak ada yang bertanya. Ini baru kesalahan pertama dari permasalahan akidah dan tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kalau tidak dengan saya, bisa dengan ustadz yang lainnya. Mungkin sebelum ditutup, Bapak ada yang mau bertanya? Fadhal masyhur. Silahkan kalau mau bertanya. Ayo. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Keyakinan Syiah yang mengatakan bahwasanya imam mereka apa? Maksum. Kalau sekedar mengatakan bahwasanya imam mereka maksum, belum jatuh sampai kepada perbuatan syirik. Tetapi jelas perbuatan yang menyimpang, karena tidak ada manusia yang maksum di muka bumi ini kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan mereka tentang imam mereka ini maksum itu ghulu namanya. Dan Nabi kita mengatakan la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam urusan agama kalian. Bahkan mengangkat imam mereka sebagai orang yang maksum, lebih maksum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kufur, kafir. Bukan karena kesyirikan, tapi kufur. Kufur karena mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mereka mengatakan imam mereka itu, kalau mereka mengatakan kiamat sekarang akan kiamat, kalau mereka mengatakan bahwasanya imamnya nanti akan membangkitkan orang yang sudah mati, kemudian dihidupkan, kemudian disiksa, kemudian dimatikan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti menganggap imamnya berkedudukan seperti siapa? Nah, seperti Rabb. Nah, ini baru syirik, Pak. Kalau seperti itu maka dia musyrik. Tentang Syiah kita tidak heran tentang mereka. Tentang kesyirikan mereka, sikap ghulu mereka, seberbagai macam penyimpangannya yang sudah pernah kita bahas di waktu Kamis pagi ya Pak ya, Kamis ba'da subuh. Taib, ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Nah,
Yang dimaksud tidak mau sujud kepada Adam ini tunduk patuh dengan aturan yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Sebagian ulama menafsirkan benar-benar sujud. Apakah ini tidak syirik? Tidak, karena itu perintah Allah. Sebelum datangnya syariatnya Rasulullah. Setelah datangnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Lau amura rajulan ayyasjuda la amartul mar'ata ayyasjudna li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang lainnya, niscaya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada seorang suaminya. Tapi enggak boleh. Berarti setelah datangnya syariat Rasulullah enggak boleh sujud kepada makhluk. Ini dulu asbabul wurudnya. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi pulang dari Yaman, Mu'ad pulang dari Yaman. Ia melihat orang-orang Yaman itu ketika menghormati orang-orang soleh dengan cara sujud. Menurut Mu'ad, Nabi lebih baik, lebih utama, lebih soleh. Begitu sampai di Madinah ketemu Nabi, beliau sujud kepada Nabi. Nabi larang, seandainya aku boleh memerintahkan manusia sujud, aku perintahkanlah wanita itu sujud kepada siapa? Suaminya. Nah, tentang iblis, ya, para ulama mengatakan benar-benar sujud. Tapi itu perintah Allah yang syariatnya sudah dihapuskan setelah datangnya syariat siapa? Rasulullah. Yang menjadi inti sebab kekufurannya, dia tidak taat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan sujud, dia nggak mau sujud. Berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak kekufurannya. Wadah? Bisa dipahami saudaraku? Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya. Maaf kalau ada salahnya dan saya bertobat kepada Allah taala. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Jika tidak bertemu di dunia ini, mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.